26, terus 27 itu pengumuman dan penetapan dan penerimaan. Ya, maka dibuka di situ juga dibuka ruang lagi bahwa ketika ada yang merasa tidak puas terhadap pembobotan sampai penetapan, maka di situ buka ruang untuk dilaporkan pada tanggal 27 sehingga klarifikasinya ya sampai hari ini, sampai tanggal 8 nanti. Sehingga untuk penyelesaiannya sampai tanggal 8 bagi saya belum terlambat juga. Bisa saja dengan mempertimbangkan persoalan hukum, dengan mempersoalkan masalah keamanan dan sebagainya, bisa dengan ini kalau kita bersepakat, kita akomodir kembali yang dua, langsung dibuatkan kembali pembobotannya. Ya, kami tentunya pasti akan menghasilkan rekomendasi lagi kepada pemerintah daerah, dan nanti tentunya pemerintah daerah akan teruskan ke panitia. Kami sangat berharap dengan kehadiran hari ini dari Bapak Pendeta, Bapak Lenawar, dan dari tim Waspada, ini kita bisa melihat ini untuk menghindari berbagai macam persoalan yang akan timbul, maka sebaiknya ini dipertimbangkan secara baik. Ya, tapi juga kepada bakal calon yang mengajukan keberatan ini, kami berharap kita juga bisa ikut tahapannya bahwa ada surat pengaduannya kepada Timwas, sehingga Timwas bisa bekerja. Contohnya Nusa punya hari ini klarifikasi di kecamatan, karena ada rapat kemarin dulu kita minta untuk segera diselesaikan di Timwas, karena rekomendasi Timwas akan keluar dan juga setelah itu rekomendasi secara politik dari DPRD juga akan kami keluarkan untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena waktu kita sangat padat. Tanggal 8 selesai, terus tanggal 9 mulai kampanye, tanggal sampai 12 ya jadwal kita, tanggal 9. Ini kalau buat surat suara juga akan mengganggu kita, sehingga kami berharap teman-teman yang pengadu suratnya sudah ada di Timwas, kami mohon kerjasama Timwas undang semua, sudah bikin rapat klarifikasi dan bikin berita acara sehingga menghasilkan rekomendasi yang pasti. Karena pengaduan ini kan dari awal sudah ada, tapi saya tidak tahu ya mekanisme di bawah jalan atau tidak. Ya, jangan sampai bila sudah di DPR jadi seperti surat panitia bilang selesaikan saja di DPR. Berarti Timwas dan panitia juga terlalu cepat melakukan cuci tangan terhadap persoalan ini. Kalau surat pengaduannya diterima ya tetap tindak lanjuti walaupun sudah ada di DPR. Tetapkan Timwas harus bekerja. Tidak bilang sudah di DPR jawab apa dong di DPR saja, tidak juga seperti itu. Kami sangat berharap bahwa mekanisme itu tetap berjalan di bawah. Karena kita butuh DPRD, karena ini mengingat untuk nanti tanggal waktu sangat dekat, kami minta untuk nanti rekomendasi Timwas hari ini ada, Ibu Ketua ada bersama anggota 2 orang, dengan ada panitia. Kami berharap nanti ya hari ini atau besok bisa rapat klarifikasi sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi dari Timwas terhadap persoalan ini. Karena sampai hari ini kami DPRD juga tidak mendapatkan sebuah surat dari Timwas untuk kami lihat bahwa itu ada rekomendasi. Kalau permasalahan ini bukan tidak terjadi, sudah terjadi dan kita sudah rapat klarifikasi. Ya, kali tanggal 27 tidak salah, bukan 23. Iya. Sehingga kita berharap bahwa nanti bisa ditindaklanjuti. Tidak, kalau memang rekomendasi Timwas bilang kami benar-benar setelah mempertimbangkan, mengingat, menimbang dan sebagainya, merekomendasikan sebagainya, kita siap untuk kita lihat di sini, dan kalau memang sudah benar kita rekomendasi politik bisa. Tapi bisa juga rekomendasi kita juga berbeda jika hasil rekomendasi Timwas itu ya tidak melihat secara jernih persoalan yang ada. Sehingga ini yang perlu kami sampaikan, karena waktunya juga sudah sangat mepet. Kita berharap untuk kita bisa bekerja sama sehingga tidak menimbulkan persoalan yang lain, dan kami juga berharap untuk tetap dilaksanakan pilkades. Kenapa? Karena anggaran yang kita siapkan
2,5 miliar, masih ada kekurangan 3 miliar. Ya, masih ada kekurangan 3 miliar. Kalau sampai dana sebesar ini kita keluarkan dan hasilnya tidak berkualitas, itu juga ya akan mengganggu akan kesterilan kita. Karena itu kami sangat berharap bahwa nanti bukan berarti ini sudah buntu, masih ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama, dengan juga tidak mengabaikan akan regulasi yang berlaku. Tinggal kita lihat regulasi yang ada kekurangan di mana, mari kita diskusikan bersama, antara tentunya dengan mendengarkan klarifikasi, kami akan diskusikan bersama dengan pemerintah, dengan ini PMD, dengan panitia kabupaten, sehingga kita bisa sama-sama carikan solusi. Mungkin ini Bapak Uksam yang dapat kami sampaikan. Ya, kalau bisa dalam RT kita sudahi. Kalau sudah ada, sebuah sudah ada tim, sebuah sudah menyampaikan, kita sudahi supaya desa yang lain hari ini mesti selesaikan rekomendasi kita harus keluar. Jadi sekali lagi harapan saya adalah bahwa Timwas kita kembali dengan lihat bersama ini dan kita menunggu rekomendasi Timwas keluar. Nanti saya kembalikan dulu ke Pak Uksam. Saya kembalikan ke Pak Uksam. Baik, dari Timwas dulu ya, lalu kemudian nanti terakhir PMD untuk kita akhiri karena kami sudah harus ke desa lain, ini sudah relatif penuh sedikit. Silakan dulu dari Timwas atau disampaikan, silakan. Terima kasih, saya mohon izin langsung. Kami dari Timwas Desa Merah, kami sudah menindaklanjuti pengaduan dari kedua saudara Ofran maupun saudara Bona. Yaitu pengaduan yang disampaikan itu tanggal peristiwa itu tanggal 21 April 2022 dan kami sudah selesaikan klarifikasi di tingkat desa, di mana kami sudah mengeluarkan rekomendasi dan juga berita acara. Seperti pada pertemuan pertama kali saya sudah sampaikan bahwa Timwas Desa sudah melakukan sesuai dengan jalur mekanisme di tingkat desa, bahwa kami sudah selesai melakukan klarifikasi dan kami sudah keluarkan berita acara dan juga rekomendasi untuk panitia tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tahapan. Karena setelah kami klarifikasi, kami tidak temukan bahwa panitia bekerja di luar aturan. Kami tidak temukan itu, maka dari hasil itu kami telah mengeluarkan rekomendasi. Bukan berarti kami tidak pernah melakukan klarifikasi. Kalau ada perkataan bahwa kami tidak melakukan, itu semua putar balik. Itu semua satu kebohongan bagi kami. Karena kami sudah melakukan klarifikasi. Dan kami mau hadir di sini, kami mau melakukan klarifikasi apa? Karena tidak sampai detik ini tidak ada pengaduan yang disampaikan oleh saudara Bonar maupun saudara Okran secara tertulis. Kami akan melakukan klarifikasi jika mana ada pengakuan tertulis yang disampaikan oleh kami Timwas Desa, maka kami akan melakukan klarifikasi. Bukan berarti bahwa kami tidak melakukan, kami sudah melakukan. Dan itu pun kami sudah lanjutkan rekomendasi kepada Timwas Desa dan juga Timwas Kabupaten. Timwas Kecamatan juga kami sudah sampaikan. Dan kenapa kami tidak melakukan atau memberi teguran kepada panitia? Karena kami berpikir bahwa panitia telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan. Panitia telah mendapatkan surat pemberitahuan dari PMD. Itu adalah dari panitia tingkat kabupaten. Sedangkan kami juga harus mendapatkan rekomendasi dari tingkat kabupaten yang bisa mematangkan kembali rekomendasi dari tingkat desa. Bagaimana mungkin kami harus ambil langkah sedangkan kami tidak mendapatkan satu klarifikasi atau satu rekomendasi dari tingkat kabupaten yang lebih tinggi dari tingkat desa. Kami tidak mau melakukan satu kesalahan. Minta maaf, saya tidak mau terjerumus. Saya tidak ada kepentingan sama sekali dalam pemilihan kepala desa Merah Leher. Saya ingin untuk orang percaya saya. Jadi saya melakukan semua tugas saya sesuai dengan aturan. Kalau mana ada rekomendasi dari tingkat kabupaten, saya siap. Kami dari tingkat desa kami akan siap. Tetapi bila mana tidak
kabupaten minta maaf, mau bawa saya sampai di mana, saya tetap pada rekomendasi tingkat desa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi ada anak yang satu saja Pak, cukup ya. Silakan. Nanti dari PRD. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya jelaskan. Apapun yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami sebagai pendamping dalam hal ini kami sangat kecewa. Karena apa kecewa? Kalau hari ini sebagai ketua tim yang bertanggung jawab dan mengaku sebagai tuan tanah tidak hadir di sini, nanti setelah sampai sana sampaikan dia tidak akan percaya. Waktunya kita rapat klarifikasi tanggal 27 di sini, beliau sendiri ada. Sehingga rekomendasi dari DPR pun dari Timas dan panitia tidak dilaksanakan. Seperti apa yang disampaikan oleh Timas mengenai rekomendasi, dia tidak keluarkan rekomendasi untuk akomodir kembali. Saya tanya, Ibu, kalau Ibu sebagai Timas di tingkat desa, Timas di tingkat desa, apakah surat kami tidak ada tembusan sehingga Ibu bisa mengambil langkah? Kalau ada pengaduan begini seperti ini, saya harus kerjasama dengan panitia bagaimana jalan keluar. Bukan harus kami mengadu langsung ke Ibu. Memang secara aturan memang harus dibuat Timas ini desa. Karena jangan sampai ini kerja panitia lain, Timas desa lain, sehingga tidak ada koordinasi antara Timas tingkat desa dengan panitia, tidak kerjasama. Lalu Ibu bilang sudah ada klarifikasi di tingkat desa, sudah buat berita acara. Nah, berita acara isinya apa? Ibu kasih tahu saya. Dari jam 10 kami kalau berita acara tanya saya ini mantan Pamuslung juga di tingkat kabupaten. Jangan lu anggap kami ini tidak mengerti aturan. Lu buat berita acara apa? Klarifikasi apa yang Ibu kasih tahu kami, keluarkan apa yang dapat kami, keberatan kami apa? Hanya bilang tidak bisa pakai itu surat keterangan ini berbadan sehat dari dokter klinik, tidak bisa. Itu saran Ibu sampaikan. Baru Ibu membuat berita acara, isinya apa? Ya. Bapak saya jangan pakai kata lulu di sini. Kecuali kalau saya dan Bapak di kampung, kita boleh SMS ada toh. Tapi pakai lulu itu Bapak harus cabut kembali jangan juga. Di sini cari solusi yang bersama. Dan ini semua bersaudara. Sehingga tadi ketika Bapak Pendeta mundur dulu, kami bisa juga tadi gini mana berat, tapi karena Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta mendahulukan kan begitu. Jadi kita mana bisa lagi. Tapi tetap kita akan cari jalan tengah seperti apa. Tetap akan kita keras untuk mencari jalan keluar tanpa mengabaikan dari apa-apa yang menjadi harapan dari masyarakat untuk menuntut keadilan. Sebab saya kan cukup sudah, tapi setelah ini harus mencabut kembali kata lu itu. Dicabut apa adanya yang terbaik. Ya, karena ini dalam kebersamaan kita cari solusi. Kami DPRD manusia, apalagi teman-teman panitia, Timas. Ini kan hanya perbedaan. Tadi penjelasan Bapak Pendeta bahwa panitia punya pikir ini kami dalam sesuai Peru. Ternyata ada diskresi dan secara politis dari DPRD. Nah, menurut Panwas juga tadi seolah-olah ini kami bersihkan Panwas selama ini dan memang sifat dan kerjanya harus ada dari kabupaten. Tapi oleh Peru kita ini memang dari desa itu sudah otonom. Tanpa dari kabupaten pun itu sudah bisa karena memang yang paling tahu di depan itu Timas kabupaten. Jadi tetapi itu juga ada mekanisme Timas seperti itu. Sehingga ini yang kita sinkronkan. Oh ternyata panitia juga belum begitu mengikuti yang maunya harapan kita seperti apa. Ini kan pilkades bukan pemilihan umum, sehingga sifatnya ada di tingkat kabupaten. Sehingga kalau ada perintah dari atas dalam DPRD dan juga PMD sebagai penyelenggara utama yang paling bertanggung jawab, itu sudah sesungguhnya sudah menjadi keputusan bersama. Harusnya nah ini yang seperti apa? Coba tadi ada yang berkata lain lagi. Coba itu saya habis itu cukup kan? Atau rasa cukup kan? Kasih itu yang cukup kan lagi. Silakan. Baik, terima kasih
Bapak Pimpinan DPR atau yang mewakili wakil Ketua Komisi 1 dari PMD, Bapak Panitia Desa Melalete, Timas Desa Melalete, dan semua yang ada. Kami akan menanyakan beberapa hal. Mungkin yang pertama itu ya, saya pikir ini sudah hadir kemarin kok di sini Timas dengan beberapa anggota juga dari panitia tapi kenapa pun. Kemudian yang kedua itu juga disurati, kemudian kemarin juga pas tanggal 31 tidak datang begitu. Nah, kita sudah dijawab, tapi ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu begitu. Kemudian Bapak tadi menyampaikan bahwa jalan sesuai, Bapak Pendeta yang menyampaikan bahwa jalan sesuai sebelum tahap pengambilan nomor urut. Saya coba angkat tangan di situ Bapak untuk menanyakan, tetapi saya tidak diberi ruang. Justru yang ada Ibu Panwas menyuruh saya pindah ke ruang sebelah. Padahal saya menanyakan bahwa saat itu kalau kita proses penetapan sebelum pengambilan nomor urut, harusnya kita ketahui bersama kenapa kami tidak bisa mengikuti tahapan pembobotan waktu itu. Saya menanyakan itu saja waktu itu. Tetapi ruangnya itu dibatasi, tidak ada ruang. Justru bilang ini tidak bisa, tidak ada ruang di sini. Kita ini hanya mau ngomong tentang demokrasi, apa yang dipakai di situ. Demokrasi yang terkonsolidasi. Ya kemungkinan demokrasi yang terkonsolidasi. Kalau kita model begini, nanti lahirkan pemimpin macam apa? Di tingkat desa ini, kalau kita mau TPS maju dengan hal-hal begini, di tingkat desa saja bagaimana itu? Mari kita pikir dengan berdiskusi, argumentasi yang ada untuk lahirkan pemimpin yang baik di tingkat bawah. Mau gugur pun tidak masalah. Mari kita berargumentasi untuk melahirkan pemimpin yang baik. Kemudian juga bilang tidak, saya mengadu ke ibu di sini waktu itu. Saya bilang ini bagaimana ini? Saya tidak diberi ruang berargumentasi waktu saya protes di samping. Ibu bilang pindah ke sebelah, saya mengikuti. Saya mencoba untuk menanyakan ibu bahwa kenapa saya tidak bisa diberi ruang untuk berargumentasi. Ibu bilang silahkan melapor ke atas, lapor saja, kami tidak tahu. Kemudian saya bilang hubungannya dengan Panwas kecamatan itu seperti apa sehingga kita jangan main lempar bola. Saya tahu hubungan itu sih yang bertanggung jawab itu mana? Apakah di tingkat desa, tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten? Karena yang kami tahu memang ada 3 itu. Sehingga kami itu tepat sasaran. Hubungan itu hubungan seperti apa? Garisnya garis koordinasi ataukah memang garis perintah sehingga kami tahu sasaran untuk kami lapor. Di situ bilang sudah mau lapor di mana lapor saja. Maka saya datang kepada pimpinan DPR waktu itu. Nah, masih ada Bapak yang tadi bilang penyelesaian sengketa masalah tanggal 21. Ini formatnya saya masih pegang Bapak. Ada terpisah ini. Kan ini tinggal dicopot satu begini. Kan ini tanda tangan ada di sini bisa ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, isinya ini tidak sesuai dengan format T12 ini Bapak. Nanti ada format yang ada di dalam. Mengikuti format yang mana yang sudah mengikuti aturan begitu. Ada di buku biru itu. Betul, mengikuti yang mana begitu. Nah ini kalau misalkan kemudian masih mempertahankan begini, apakah akan ada tahap penyelesaian dengan mempersulit, mengulur-ulur waktu dari tanggal 21 itu sampai sekarang sudah pada tanggal 2. Bagaimana ini? Ini kita akan mundur terus. Rekomendasi dari Bapak Pimpinan DPR yang sudah disetujui oleh Dinas PMD. Kemudian lagi kemarin Bapak Sekcam ada, Bapak Camat ada, hubungi dari panitia Panwas juga bilang tidak ada. Maka saya tanya hubungan itu kok tidak tahu lagi. Kalau kita tidak tahu tugas dan fungsi kita di situ, kenapa kita menurut di situ? Kita ini tidak bertanggung
bertanggung jawab atau bagaimana? Negara kasih keluar uang ini untuk sebenarnya kita jalankan tugas dan fungsi kita. Jangan sampai ada tindakan penyelewengan macam begini. Atau mau menutup ini demokrasi di bawah untuk menggagalkan upaya negara ini semacam begini. Orang di atas ini kasih anggaran untuk kita jalankan. Toh mau kalah menang itu soal kedua, mari kita luruskan saja itu yang kita mau. Jangan buat kita berpikir yang ada indikasi lain di sini. Saya pikir ada teman yang akan menyampaikan lanjutan dari satu Cek. Oke, baik. Izin Bapak Pimpinan. Ya, nanti habis Pak Okan habis cukup juga dan nanti PND. Silakan. Baik. Kamu Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin yang pertama tadi Mama Timos Desa menyampaikan terkait dengan laporan itu. Itu Bapak dalam gugatan kami itu ada 3 poin pertama. Tapi 1 poin saja belum selesai. Itu di poin ke-8 itu terkait dengan surat keterangan siap. Tapi dalam berita acara sudah selesai. Bayangkan ini saya tanyakan ke Ibu Timos, bagaimana pemikirannya? Ada 3 poin tunjukkan, 1 saja belum selesai, tapi dalam berita acara dinyatakan sudah selesai. Itu logikanya bagaimana? Nanti coba Mama Timos Desa mulai menjelaskan itu. Itu yang pertama. Yang kedua ke Bapak Panitia ya, izin anggota Panitia. Saya punya pertanyaan satu, apakah sudah Bapak kan belum melakukan simulasi pencoblosan belum toh? Atau sudah? Sudah. Tanggal berapa Bapak? Sesuai dengan jadwal. Tanggal berapa? Karena kami lihat di kami punya bukti di situ. Itu tanggal 21 itu sudah lewat tahapan. Itu di situ tuh jadwalnya tanggal 18 sampai 20. Bapak mereka simulasi pencoblosan tanggal 21. Itu bagaimana? Lalu Mama Timos Desa tolong jawab, itu salah atau tidak? Dalam tahapan itu. Tolong Pak jelas. Minta maaf, saya ngomong begini bukan kasar atau tidak. Tapi pikiran tidak mengenal sopan santun. Bahasa tubuh saja yang tidak mengenal sopan santun. Kita luruskan. Nanti tolong jelaskan apakah itu salah atau tidak ya Mama Timos minta maaf ya. Nanti tolong jelaskan ke kami. Apakah melewati tahap itu salah atau tidak. Nah, lalu nanti Bapak di panitia boleh menjelaskan kami juga. Mungkin itu saja. Di sini kami ada catat ada 72 kesalahan panitia. Tapi ketika tadi sudah Bapak pimpinan sudah sampaikan untuk polisi tolong baik-baik saja. Jadi lebih baik kita mungkin itu saja. Nanti dari ini Pak Okan dari Pak Okan dulu. Baik, Rom, Salam, semua yang saya hormati, Sobat, PMB, Panitia Desa, luar biasa, yang saya hormati. Saya bersyukur ya, kita bersyukur semua bahwa panitia hari ini kan. Sampai malam kita bersyukur, mungkin begitu aja. Baik, saya langsung saja pada inti kita kembali ya, teman. Sesuai rekomendasi DPRD, sesuai hasil klarifikasi di tanggal 27 April itu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah kami nanti, jadi ketua PMD itu tertanggal 27 April. Tapi saya mendapatkan surat ini di tanggal 28 tersalah 29 tersalah. Nah, di sini ini surat yang saya ingin tanyakan kepada panitia dan timur itu asas substansi itu yang mana? Artinya apa? Pemahaman panitia dengan timur sehingga tidak merespon menanggapi surat ini DPRD ini. Nah, panitia dan timur ini harus komunikasi vertikal. Jangan menunggu bola, harus menjemput bola. Di tahapan ini kan ada 4 hari. Seharusnya 6 hari, 29 sampai 6 Mei di Kabupaten. Itu kan tidak ada libur panitia, tapi panitia libur. Atas pengakuan kemarin Timur kita klarifikasi penetapan hari itu, kami mendapatkan surat rekomendasi DPR itu di tanggal 10 Mei. Nah, waktu yang Anda surat ke saya itu Pak Cos baru. Saya terima surat. Pak Cos tanya nih, ketua panitia itu yang masuk yang ke depan rumah tua itu. Nah, pengakuan Timur dapat suratnya tanggal 10 Mei. Nah, ini yang fatal ini. Timur dia dan Timur sih. Begitu. Yang kedua, surat
rekomendasi pemberatuan dari PND ini kan jelas sih. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD nomor 11 ini. Itu kan jelas. Suratnya saya terima jam 9:30 malam 23. Berarti saya tidak tahu panitia terima surat dari jam berapa. Tidak tahu. Ini panitia ada di rumah jam 9:30 malam. Apakah panitia ini duduk dan diam di rumah atau di kantor? Masuk kantor jam 11, pulang jam 11. Ini kan konyol ini. Masa hari jam kerja ini, seharusnya masuk jam kerja itu jam 8 sampai jam 4 sore. Ini masuk jam 11, pulang jam 11. Panitia dan timur jam kerja. Dan saya anggap ini pemberatuan PND ini punya kekuatan hukum tetap. Apalagi dia punya halaman terakhir itu, demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini kata perintah untuk segera laksanakan perubahan pengumuman. Kan 23 terdapat, seharusnya 24 itu ada jawab untuk perubahan pengumuman 24 Mei. Sehingga kami diakomodir kembali untuk mengikuti pemberitahuan. Nah, setelah mendapatkan surat rekomendasi DPR dengan PND ini, apakah saudara Timbas, Ketua Timbas dengan panitia ada pernah undang kami sebagai calon untuk klarifikasi tindak lanjut surat ini tidak? Apakah pernah? Ini surat ini kata PND maksudnya panitia dengan Timbas diam saja, diamkan surat ini. Begitu. Ini kan jelas. Ini dua lembaga negara yang sah secara hukum di negara ini. Kok diabaikan oleh panitia? Begitu. Itu kami klarifikasi penetapan di tingkat desa setelah penetapan 27 Mei kemarin itu, panitia harus mendapatkan rekomendasi dari Timbas Kabupaten. Saya pertanyakan ini, Timbas Kabupaten dengan Timbas Desa ini apakah mereka lebih tinggi, lebih tinggi bupati dalam ini lembaga pemerintah PND dengan lembaga DPRD? Apakah panitia dan Timbas ini pembuat aturan dan undang-undang sehingga Timbas bisa mendapatkan rekomendasi dari Timbas Kabupaten? Timbas dengan panitia ini kan Timbas fungsinya penguasa, panitia ini penyelenggara. Itu jelas di situ. Dan komunikasi vertikalnya di mana ke tingkat atas untuk menanggapi dua surat itu. Baik, yang berikut. Pelanggaran presiden tadi disampaikan oleh saudara saya terkait simulasi di tanggal surat keluarnya 20 Mei, tetapi di sini pelaksanaannya 21 Mei hari Sabtu, hari libur bukan hari kerja. Ini simulasi atau kampanye? Ini jelas di sini surat. Setelah selesai di RT 15, berpindah ke RT 16 sampai sore kalau tidak salah. Yang berikut, seperti saya sampaikan kemarin, ini ada pelanggaran panitia juga terhadap DPR. Nah, ini sudah ditetapkan oleh panitia menjadi DPT. Ini satu, ini SMP kelas 2, satu SMA kelas 2. Satu ini itu sebagai kecurangan panitia saat pencoblosan tanggal 17 Juni mendatang. Ini sangat fatal. Ya, sehingga apa yang terakhir itu, kalau memang panitia mengeluarkan surat kepada dinas PMD terkait surat untuk poin 5 tidak salah, panitia akan mengeluarkan diri. Silahkan mengeluarkan diri saja, sehingga kabupaten ambil alih. Hari ini kalau kita Timbas dengan panitia mengeluarkan diri saja. Suratnya jelas di sini, mengeluarkan diri saja. Sehingga saya saran itu ada kita lembaga tertinggi KPU dan Bawaslu Kabupaten. Biar KPU dan Bawaslu Kabupaten yang ambil alih, sehingga melakukan pembuatan ini. Kalau memberikan rekomendasi, minta maaf Bapak Wakil Ketua dengan Ketua Komisi. Bapak Ketua Komisi memberikan rekomendasi DPRD untuk kami diambil kembali. Apakah ini bisa dilaksanakan oleh panitia dan Timbas tidak? Rekomendasi DPRD tanggal 27 dengan
kebutuhan PRD tanggal 3, panitia kan tidak laksanakan. Ini saja tidak dilaksanakan. Apalagi kami diberikan rekomendasi untuk masuk untuk mengikuti. Ini apakah akan berdampak pada teman-teman calon yang lain? Mereka tersinggung tidak? Ini kan mereka sudah penetapan, sudah tarik nomor urut dan mereka sudah berkampanye. Kita dipaksakan untuk masuk dan ikut tahapan ini, pencalonan ini. Ini berpengaruh apakah dampaknya ke depan berpengaruh tidak positif negatif ini? Saya pikir akan negatif tinggi nanti. Dampaknya besar, sebenarnya. Yang minta saya minta yang terakhir itu pemerintah dan sebenarnya untuk menjaga kenetralan di desa. Pemilihan desa Melalete ditunda hingga saja di pasal 30 huruf K atau G itu saya baca tadi malam itu surat keterangan preferensial dan narkotika. Di pasal 31 huruf K atau G itu surat keterangan berwasiat dari Dr. Pemerintah. Ini sudah bertentangan ini. Ya. Baik, demikian saya itu sudah dirubah. Terima kasih. Itu sudah berubah. Narkotika itu tidak masalah. Baik, terima kasih. Onel singkat saja. Siapa Pak? Singkat saja supaya kita mau masuk pada. Siapa Pak? Terima kasih. Mohon izin untuk masuk Pak. Ini saya atas nama masyarakat Pak. Saya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan saat ini karena saya bersama dengan saya punya bapak mama orang tua di sana, jadi biar ini bapak mama ini nanti bisa saksikan sendiri dengar langsung. Jadi yang pertama itu menyangkut dengan ini sengketa ini kan belum selesai bapak, tetapi panitia tetap melanjutkan. Nah, saya atas nama masyarakat kami juga memantau, kami juga mengawal, sehingga di sini saya menuntut kepada BPD Desa Melalete agar memberikan sanksi sesuai dengan Perda nomor 4 nomor pasal 12A huruf C, yaitu pemberhentian karena telah menodai pesta demokrasi. Dan yang berikut dan yang terakhir Bapak, kami minta tolong sehingga kita bisa mendapatkan solusi. Apabila tidak dapat solusi, namun panitia tetap melanjutkan proses atau tahapan berikut. Saya atas nama masyarakat kami juga akan pergi dan kami lawan, kami keluar dari aturan. Karena aturan itu bukan hanya kami masyarakat yang satu, sedangkan panitia harusnya panitia menjadi teladan. Untuk bapak kasihan untuk bapak-bapak ini. Kita terima tanggung jawab, tapi kita tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan aturan. Kasihan. Hati itu ada di mana? Jadi saya atas nama masyarakat, kalau saya tekankan bahwa hati-hati, saya juga punya masa. Ya, itu saja Bapak. Terima kasih. Saya kembali ke Bapak. Nanti kalau setelah jawaban ada hal-hal yang kita mau lagi cukup supaya